Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan penyakit yang menyerang tanaman cabai. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari perkenalkan, saya Devina Putri Maharani dengan NIM akhir 04. Saya Fahratul Septini dengan NIM akhir 15. Saya Waidia Idutwar Ruspandia dengan NIM akhir 016. Saya Lintang Nafalia Sari Putri dengan NIM akhir 017. Dan saya Talita Reju Azli dengan NIM akhir 19. Kami mengamati tanaman cabai yang terserang penyakit pada lahan di daerah Nologaten, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanaman cabai atau Capsicum annum lineos merupakan salah satu komoditas yang penting dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Tanaman cabai berasal dari daerah tropika dan subtropika, khususnya Kolombia dan Amerika Selatan hingga Amerika Latin. Kemudian disebarkan melalui perdagangan ke seluruh dunia termasuk Asia seperti Indonesia. Tanaman cabai memiliki klasifikasi dengan Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya itu Magnoliopsida, ordonya Solonales, familia Solanaceae, genusnya Capsicum dan spesiesnya itu Capsicum annum lineos. Morfologi tanaman cabai terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akarnya itu berbentuk tunggang dengan cabang lateral. Kemudian batangnya tegak, bercabang banyak, berwarna hijau hingga keunguan. Daunnya itu berbentuk lonjong, berwarna hijau tua di atas dan hijau muda di bawah. Bunganya itu berukuran kecil, berbentuk bintang dan berwarna putih serta kehijauan. Bunganya itu memanjang serta runcing. Kemudian itu berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi merah ketika matang. Syarat tumbuh tanaman cabai rawit yaitu dapat tumbuh baik pada ketinggian 500-1500 mdpl dan tumbuh optimal pada daerah dengan kisaran suhu udara 25-32 derajat Celcius. Tanaman cabai rawit dapat tumbuh baik pada tanah yang subur, gembur, dan mempunyai pH tanah 5-7. Tanaman cabai rawit paling ideal ditanam dengan intensitas cahaya matahari antara 60-70%, sedangkan lama penyinaran yang paling ideal yaitu 10-12 jam. Penyakit pada tanaman cabai ini merupakan penyakit Gemini virus yang ditandai dengan daun menguning, keriting yaitu daun dapat melengkung atau mengerut dan pertumbuhannya terhambat. Tanaman menjadi kerdil dan tidak optimal. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan pestisida nabati secara rutin. Yang kedua, memilih bibit sehat dan berkualitas. Yang ketiga, membuang daun bawah yang terinfeksi. Dan yang terakhir, menanam varietas tahan virus dan melakukan rotasi tanaman. Jadi penyakit kedua yang ada pada tanaman cabai yang kami amati di lahan yaitu keriting kuning. Keriting kuning di sini merupakan suatu kondisi di mana daun cabai berubah menjadi keriting dan kuning, serta kurus dan mudah rontok. Keadaan ini menyebabkan nutrisi yang telah diberikan tidak dapat diproses secara sempurna, sehingga pertumbuhan dan produktivitas tanaman cabai terganggu. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan air, kondisi benih, dan lain-lain. Keriting pada cabai juga bisa disebabkan oleh serangga vektor yang membawa penyakit keriting kuning, contohnya hama thrips dan kutu daun. Cara pengendalian dari penyakit ini bisa ditujukan kepada serangga vektor yang membawa virus ini, seperti menggunakan perangkat hama. Bisa juga fokus untuk memperbaiki sel pada daun, yang menggunakan pestisida dengan bahan aktif perideben dan abamectin. Lalu menggunakan viraton untuk memperbaiki sel tanaman. Kemudian menambahkan ZPT yang mengandung gibberellin, auxin, dan sitokinin. Penggunaan varietas tahan juga bisa menjadi solusi agar tanaman tidak mudah terjangkit penyakit keriting kuning. Anthranoxa atau Coleotrichum sp merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman cabai, terutama pada buahnya. Adapun ciri-ciri atau gejalanya yaitu terdapat bercak bulat cekung berwarna coklat hingga hitam. Pada bercak yang sudah parah, terlihat konsentris atau lingkaran yang berlapis. Kemudian bercak dapat membesar dan menyebabkan busuk buah. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan benih yang sehat, memastikan benih yang digunakan itu bebas dari patogen. Kemudian melakukan sanitasi lahan, yaitu dengan membuang sisa tanaman yang terinfeksi untuk mencegah sumber inokulum. Kemudian melakukan rotasi tanaman, yaitu dengan menghindari menanam cabai pada lahan yang sebelumnya ditanami cabai yang sudah terinfeksi.
Rasio kerusakan dihitung dengan menghitung banyak tanaman yang terserang penyakit per tanaman seluruhnya dikali dengan 100%. Dari 20 tanaman cabai yang kami amati, semuanya terserang penyakit. Untuk serangan penyakit Gemini, diperoleh hasil kerusakan sebesar 90%, penyakit keriting kuning sebesar 75%, dan antraknosa pada buah sebesar 65%. Pengendalian yang tepat dalam kondisi seperti ini adalah menggunakan pengendalian sistemik secara menyeluruh dan sanitasi lahan.